Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di manakah letak penyimpangan da'i TV Roja dan Dzulqarnain sehingga harus dijauhi karena mereka juga mengajarkan sunnah. Mohon nasihatnya. Subhanallah. Kita sudah sampaikan di penjelasan pertama bahwa yang jadi persoalan menilai seseorang apakah di atas sunnah atau tidak hanya sebatas ketika didapatkan bahwa orang itu mengajarkan kitab-kitab sunnah. Artinya menyatakan seseorang sebagai ahlus sunnah, sebagai orang yang berpegang teguh di atas manhaj salaf, itu tidak hanya dilihat dari sisi dia mengajarkan sunnah. Dengan hanya sekedar mengajarkan sunnah, mengajarkan kitab-kitab sunnah, tidaklah dengan serta-merta dia dikatakan sebagai sunni, sebagai ahlus sunnah, sebagai salafi. Berapa banyak orang atau kelompok yang mengajarkan kitab sunnah, Sahih Bukhari diajarkan, Sahih Muslim diajarkan, hatta usul salasah, akidah, tauhid, usul salasah, itu diajarkan oleh orang-orang Khawarij. Apakah kemudian orang-orang Khawarij berarti di atas manhaj salaf, berarti salafi, berarti sunni? Kan tidak. Tidak. Apakah setiap orang yang membaca Sahih Bukhari, mengajarkan Sahih Muslim, itu kemudian dikatakan salafi, ahlu sunnah? Kan tidak. Menilai seseorang apakah dia di atas sunnah, apakah dia salafi, apakah mengikuti manhaj salaf, adalah dari prinsip-prinsipnya, dari manhajnya, dari ideologinya. Bukan hanya karena dia mengajarkan kitab-kitab sunnah. Taib, da'i TV Roja mengajarkan sunnah. Nah, mereka mengajarkan as-sunnah, tetapi dalam waktu yang bersamaan mereka menyelisih prinsip-prinsip sunnah. Dalam waktu yang bersamaan menyelisih prinsip-prinsip sunnah. Kalau kita membahas satu persatu penyimpangan-penyimpangannya, kesalahan-kesalahannya, mungkin butuh daurah yang khusus. Tetapi paling tidak ada prinsip yang nyata jelas mereka langgar. Seperti apa diantaranya? Seperti muamalah, sikap kepada ahlul bid'ah dan hizbiyun. Berapa banyak dari kalangan mereka yang memberikan pujian kepada ahlul bid'ah, kepada hizbi? Adakah para salaf mengajarkan hal ini? Ijma'us salaf ala tahdhir min ahlil ahwa wal bid'ah. Para salaf melakukan kesepakatan ijma untuk mentahdzir ahlul ahwa, ahlul bid'ah, tidak duduk bersama dengan mereka, tidak bergaul bersama dengan mereka, tidak memuji mereka. Hizbiyun juga sama. Para ulama salaf memperingatkan akan bahaya hizbiyun. Lah mereka melanggar dalam prinsip ini. Piranda memuji Zakir Naik, memuji Al-Halabi, Ali Hasan, memuji tokoh-tokoh yang lainnya. Khalid Basalamah memuji kelompok-kelompok hizbi, memuji jamaah tabligh, meremehkan penyimpangan-penyimpangan jamaah tabligh. Apakah ini yang dikatakan da'i ila sunnah? Apakah seperti ini? Umat akan bingung, ya akhi, satu sisi ente mengajarkan sunnah, tapi di sisi lain ente memuji kelompok bid'ah. Tolong tanyakan kepada Syekh Abdul Razak tentang hukum bagaimana kalau ada orang salafi memuji jamaah tabligh, merendahkan kesalahan dan akidah jamaah tabligh. Tanyakan. Apa jawaban Syekh Abdul Razak? Tanyakan kepada Syekh Saleh Al-Fauzan, kepada para ulama yang selama ini selalu mereka jadikan sebagai rujukan. Tanyakan. Dengan pertanyaan yang rinci. Ana yakin Syekh Abdul Razak atau Syekh Saleh Al-Fauzan akan mengatakan tidak benar. Bahkan sudah jelas, nyata-nyata ada makalah dari Syekh Saleh Al-Fauzan tentang kesesatan jamaah tabligh. Lah ini Khalid Basalamah memuji jamaah tabligh, memuji hizbi. Subhanallah, apakah ini da'i ila sunnah? Seperti ini kah da'i ila sunnah? Lah. Bermudah-mudah mengunjungi mubtadi'in, mengunjungi, berziarah, berkunjung kepada ahlul bid'ah. Seperti yang dilakukan Ali bin Badri dan juga yang lainnya. Coba berdialog, berdiskusi, mencari kesepakatan. Ya subhanallah, mencari kesepakatan dengan ahlul bidah.
Apakah ini dilakukan oleh para salaf? Apakah para ulama kita memberikan contoh dalam hal ini? Tidak. Ya. Ini satu prinsip. Belum lagi yang lainnya. Soal apa? Soal tasahulat. Soal bermudah-mudahnya mereka. Sehingga dengan sikap ini pada akhirnya mereka banyak melanggar aturan-aturan Islam. Syariat-syariat Islam. Ikhtilatnya. Itu terjadi. Bagaimana Abdullah Tuwaisikal ketika menyampaikan ceramah. Bebas. Yang perempuan, yang laki-laki. Nggak ada masalah. Ya subhanallah. Ya. Belum lagi menyewa sebuah hotel. Ya. Mengadakan taklim di sana. Kemudian terjadi ikhtilaf. Ya subhanallah. Apakah seperti ini? Dakwah salaf? Bermudah-mudah? Ya. Kalau sudah TV, jelas masalah TV. Ya, sudah sangat-sangat jelas. Banyak sekali para wanita-wanitanya yang terfitnah. Muncul komentar-komentar. Masya Allah, Ustadz Fulan, ganteng Ustadz Fulan, ini dan itu. Ya subhanallah, kemana suaminya? Ada wanita-wanitanya memberikan komentar. Ya subhanallah, bagus sekali ya baju yang dipakai oleh Ustadz Firanda. Duhai kiranya suamiku punya baju seperti itu. Ya subhanallah. Ini fitnah ya akhi. Ini fitnah. Belum lagi selfie-selfian. Apakah ada dai-dai Ahlus Sunnah, para ulama mengajarkan seperti itu? Selfie-selfie seperti yang dilakukan oleh Badrus Salam? Selfie, motor sendiri ya akhi. Selfie. Antum tahu selfie kan? Selfie, orang yang selfie-selfian sampai jatuh ke sungai, jatuh kemana. Badrus Salam mencontohkan hal yang seperti ini kepada umat. Inikah yang dikatakan dai sunnah? Dai salaf? Adakah para ulama yang berikan contoh? Tolong tanyakan kepada ulama tentang dai yang seperti ini kelakuannya. Ya Syekh, bagaimana? Ada seorang dai senangnya selfie. Subhanallah. Inikah dai ila sunnah? Melakukan selfie bermudah-mudahan. Banyak hal yang pada akhirnya mereka langgar aturan-aturan syariat. Karena apa? Karena tasahulat, karena bermudah-mudah. Taib, kita sepakat, iya mengajarkan sunnah. Tetapi apa artinya jika menyelisihi prinsip sunnah, menyelisihi syariat Islam? Tidak ada artinya. Belum lagi Badrus Salam dalam dakwanya melakukan gaya-gaya orang kafir. Seperti apa itu yang maniken, ya. Itu. Apa? Iyalah pokoknya itu. Ya. Ini kayak disebut wasilah dakwah, wasilah dakwah seperti ini. Subhanallah. Orang diam selama 5 menit ya kan? Subhanallah. Baru kemudian ada ceramah, dia bicara. Subhanallah. Itu kebiasaan orang kafir, budaya barat. Dipakai untuk wasilah dakwah. Inikah orang yang mengajak kepada sunnah? Tidak boleh menutup mata. Jangan menutup pikiran. Kita semua ingin selamat. Jalan sunnah ini jalan yang berat. Banyak ujiannya, banyak cobaannya. Kita harus berupaya sekuat mungkin untuk bisa selamat. Sekalipun harus dengan cara merangkak. Untuk supaya sampai ke jalan yang selamat, harus kita lakukan. Jangan bermudah-mudah. Jangan menganggap sepele. Kita belum dijamin keselamatannya. Kita tidak dijamin. Maka kita harus lebih berhati-hati. Bukan tasyaddud, bukan berlebihan. Lah. Seseorang yang berpegang teguh di atas syariat sama sekali tidak dikatakan tasyaddud. Lah. Memang seperti itulah tuntutan syariat. Nah. Banyak lagi persoalan-persoalan yang lainnya.